Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, usai terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK tanpa berkomentar soal kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Lombok Barat yang menjeratnya. Selain Ahmad Zaini, 6 orang lain yang tertangkap OTT juga dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam. Halo Ahmad Zaini. KPK menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Lombok Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang 7 diantaranya termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam ini. Uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen juga disita KPK. Jumlah 19 orang yang kemudian 7 diantaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut diantaranya adalah Bupati Lombok Barat. Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini. Adapun perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian prihatin atas operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Padahal berbagai pembinaan dan pencegahan telah dilakukan, sehingga ia meminta seluruh kepala daerah untuk mawas diri dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Masih terjadi juga, kita kan nggak bisa pertama mereka memang dipilih rakyat ya, jadi rekrutmennya. Kemudian kedua kembali ke integritas masing-masing orang. Gitu. Jadi ya saya berharap dengan adanya titik kepala daerah seperti itu termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua membawa sendiri melakukan introspeksi. Jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tidak kena korupsi. Aktivitas di kantor Bupati Lombok Barat tetap berjalan normal seperti biasa pasca Bupati Lalu Ahmad Zaini ditangkap KPK. Bupati terjaring operasi tangkap tangan setelah selesai nobar Piala Dunia di alun-alun Giri Menang. OTT KPK terhadap Bupati Lalu Ahmad Zaini dan 6 orang lainnya, pejabat dan pihak swasta terkait sejumlah proyek di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berujung penyegelan ruangan Bupati oleh KPK. Meski ruangan Bupati disegel, aktivitas ASN di lingkungan kantor Bupati berjalan normal. Meskipun sejumlah ASN mengaku tak tahu menahu soal penangkapan Bupati Lalu Ahmad Zaini. Secara administrasi kan kepala daerah kan ada bupati, ada wakil bupati. Soalan pada administrasi kan ada wakil bupati. Bu, wakil istilahnya yang jelas ini kan terkait dengan pelayanan harus tetap ada pelayanan. Informasi selengkapnya terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Lombok Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV, ada Ariel Nata dan juru kamera Julian Fernando. Ariel, apakah sudah ada informasi kasus yang menjerat Bupati Lombok Barat dari KPK? Ya, pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik KPK yang dimana informasi yang terbaru kami dapatkan dari juru bicara KPK mengatakan bahwa sebanyak 7 orang yang diperiksa diantaranya adalah mulai dari Bupati Lombok Barat, lalu kemudian juga ada dari Kepala Dinas PUPR KP Lombok Barat, kemudian juga ada dari pihak swasta dan 3 orang selaku dari kepercayaan dan juga dari supir bupati. Selain itu juga ada salah satu dari pihak yang ditangkap di daerah Jakarta, ini merupakan dari pihak swasta, sehingga dikatakan dari juru bicara KPK bahwa pada hari ini sebanyak 8 orang
lakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan tentu saja Putu bahwa tidak hanya dari 8 orang itu saja, melainkan juga barang bukti sudah diamankan oleh KPK, diantaranya adalah dari uang ratusan juta rupiah, kemudian juga dari barang bukti elektronik hingga bukti lainnya. Selain itu juga bahwa dalam hal ini juga dikatakan dari juru bicara KPK mengatakan bahwa dari keterlibatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ini adalah terkait dengan kepentingan dalam pengadaan suap proyek, kemudian juga ada penerimaan layanan ataupun gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Dan dalam hal ini juga nantinya dari KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan dari status 8 orang yang diperiksa pada hari ini. Dan tentunya dari KPK sendiri mengatakan bahwa sore hari ini nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait bagaimana kronologinya, lalu juga terkait dengan status dari 8 orang yang sudah diperiksa pada hari ini. Putu. Tadi Anda sampaikan akan segera ada konferensi pers, tepatnya ini akan disampaikan pukul berapa, Eril, dan siapa saja yang nanti juga akan hadir dalam konferensi pers tersebut terkait dengan pengungkapan kasus ini? Ya Putu, untuk konferensi pers ini diperkirakan pada sore hari ini akan dilakukan oleh KPK, dan tentu saja dari penyidik KPK juga akan melakukan konferensi pers dan juga dari juru bicara KPK, yang dimana nantinya ini akan menginformasikan terkait dari kronologi, kemudian juga dari status 8 orang yang diperiksa pada hari ini. Karena memang jika kita melihat bahwa sebelumnya dari KPK pun sudah melakukan pemeriksaan dari 19 yang terjaring OTT berada di Lombok Barat, kemudian juga dari 19 orang tersebut 7 diantaranya sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh penyidik KPK, kemudian salah satu maksud saya adalah satu juga diamankan di daerah Jakarta, sehingga pada hari ini sudah 8 orang yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, yang dimana nantinya ini akan diinformasikan oleh KPK bagaimana untuk dari status dari 8 orang tersebut dari hasil pemeriksaan. Apakah nantinya kronologi tersebut seperti apa? Kita tunggu Putu pada sore hari dalam konferensi pers yang akan dilakukan oleh KPK. Putu. Baik, terima kasih. Ada 8 orang yang diperiksa dan sejumlah barang bukti mulai dari uang dan juga barang elektronik juga disita oleh penyidik KPK. Kita nantikan bagaimana konferensi persnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV ada Eril Nata dan juga juru kamera Julian Fernando dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, Eril.